Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, welcome back to Mix and Match bersama saya Audrey Vanessa. Seperti apa tema kita kali ini? Let's check this out. Fashionista di special anniversary Celebrities TV kali ini, Mix and Match menghadirkan tema tentang layering. Layering atau gaya pakaian bertumpuk dan berlapis telah menjadi tren fashion beberapa tahun ke belakang. Layering tidak memerlukan trik khusus bagi orang dengan tubuh ideal, namun ada beberapa kiat khusus untuk bentuk tubuh seperti tubuh besar dan tinggi di bawah rata-rata agar tidak membuat badan lebih terlihat besar. Penggunaan warna yang soft atau monochromatic menjadi kuncinya, namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang mengaplikasikan teknik layering ini yang dipadukan dengan potongan pakaian bermotif ataupun warna yang vibrant. Meskipun terdengar mudah, namun teknik layering tidak hanya sekedar menumpuk pakaian, ada seni yang bisa Anda lakukan di sana untuk memadupadankan potongan pakaian agar membuat tampilan yang fashionable. Fashionista, seperti apa rekomendasi busana pilihan dari seorang desainer untuk Audrey Vanessa untuk tema kali ini? Let's find out! Yes, Fashionista, tema kita kali ini adalah layering. Jadi without further ado, yuk kita langsung bertemu dengan salah satu desainer yang mengusung dan menggunakan teknik ini. Let's go! Hai Fashionista, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu fashionpreneur, Bu Fei Kayo. Nah, Bu Fei Kayo ini Halo, juga, Madre. iya halo Ibu, apa kabar, gimana? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan ya. Jadi Bu Fei Kayo ini juga memiliki salah satu brand fashion yang bernama Kayo. Jadi hari ini kita boleh dong ya Bu, mau get to know more bagaimana perjalanan Bu Fei Kayo ini mendirikan suatu brand. Oke, boleh. Oke. Nah, Bu Fei boleh nggak sih ceritain ke kita awal mula perjalanan bagaimana Bu Fei memulai dan akhirnya sampai menciptakan satu brand ini? Oke. Kayo sendiri itu didirikan tahun 2019. Itu kita mendirikannya sebelum pandemi ya, gitu kan. Terus di tahun 2020 tuh udah mulai pandemi kan, gitu. Pada waktu itu sih kita tuh mendirikannya saya tuh bareng sahabat saya namanya Renzi. Tapi mungkin karena kesibukan beliau tuh jadi lebih banyak punya memegang brandnya beliau sendiri. Jadi saya melanjutkan juga nih, gitu kan. Karena brand Kayo ini kebetulan memang tadinya brand kolaborasi, tapi setelah kita memang untuk bisa melanjutkan modest ini gimana, ya udah saya melanjutkan sendiri. Dan pada tahun yang sama tahun 2021 itu saya juga sempat kuliah dulu di Esmod. Jadi saya pengen tahu gimana nih untuk bisa melanjutkan brand fashion ini. Jadi coba untuk formalitasnya saya sekolah lagi gitu. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah sudah 5 tahun ya si Kayo. Kita sudah mempunyai beberapa tempat untuk offline store gitu. Salah satunya di Sarinah gitu Mbak. Ya sih, aku sempat juga udah lihat-lihat tentang brand Kayo itu sangat unik koleksinya dan juga banyak sebenarnya ya offline store-nya, bukan hanya satu, sampai Iya, aku tahu ada di Malaysia juga ya? Iya, ada di Malaysia. Luar sekarang. biasa sekali sih. Makasih. Jadi kita tuh tahun 2022 lah ya. Itu kita mulai karena kita udah sering beberapa event itu ikut, misalnya kayak JMFW, ISEF, MUFES gitu kan. Alhamdulillah waktu itu salah satu buyer atau eksportir ya yang dari Malaysia tuh sempet datang untuk bisa minta koleksi kita ada di Strand Mall gitu.
Jadi juga sekalian mempromosikan ya Iya, betul. budaya Indonesia juga. Iya, betul. Aku jadi penasaran sebenarnya Bu Fei, kalau brand Kayo ya, itu kan sebenarnya dari nama Bu Fei sendiri ya. Sebenarnya selain dari nama Bu Fei, apakah ada arti tersendiri dari Kayo gitu? Oke, sebenarnya kalau dari kali nama itu Fei aja. Kayo itu aku ambil dari brand aku Oh, gitu. gitu. Jadi Kayo itu sebenarnya artinya tuh orang mungkin bilangnya itu bahasa Minang ya gitu. Kayo itu artinya kaya gitu ya. Kebetulan saya juga orang Minang juga. Mungkin itu bisa jadi salah satu orang yang pertama eye catchingnya, oh itu Kayo tuh bahasa Padang ya gitu. Padahal sih enggak gitu. Kayo itu sebenarnya bahasa Jepang. Bahasa Jepang, jadi artinya itu perempuan yang cantik gitu. Jadi harapannya setiap orang yang menggunakan collection merasa jadi Merasa perempuan cantik ya. gitu. Tapi kalau aku lihat ya koleksi-koleksinya itu, apakah aku lihat itu sebenarnya menggunakan konsep layering ya, sesuai tema kita kali ini ya. iya. Itu apakah dari awal mula menggunakan teknik layering itu atau baru-baru akhir itu? Gitu. Jadi untuk konsep layering ini memang udah kita terapkan dari awal karena memang kita pengennya tuh kita pakai satu baju tapi kelihatannya tuh kayak pakai 3 baju gitu. Jadi berlayer-layer, jadi bikin juga kelihatan lebih keren gitu ya, lebih cantik dan lebih apa ya, lebih modern gitu ya. Karena konsepnya untuk modest fashion ini kan banyak orang tuh modest tuh nyangkanya modelnya itu aja gitu kan, udah kuno apa segala macam. Saya pengen bawa konsep modest ini ke level yang lebih baik lagi gitu, yang lebih keren lagi gitu, dengan konsep salah satunya si konsep layering ini gitu. Dan dalam menciptakan konsep layering ini, kalau tidak salah ya, memerlukan teknik laser cut. Apakah betul? Nah itu gimana sih sebenarnya proses tekniknya gitu? Oke, jadi kalau layering ini sebenarnya tidak memerlukan konsep laser cut itu enggak, itu salah satu teknologi yang kita gunakan. Jadi si Kayo ini nih selalu menggabungkan, kita kan menggabungkan tradisional dan apa namanya konsep modern dari teknologi itu juga gitu. Jadi pengennya tuh kita dari konsep tradisionalnya ada karena kita menggunakan wastra dari Indonesia gitu, tapi kita memadukan juga ada konsep teknologinya gitu. Di teknologi salah satunya tuh permainan di laser cut itu, karena mungkin banyak laser cut teman-teman tuh banyak yang ngeliat tuh mungkin di furniture, di apa di interior gitu ya. Tapi ini ternyata bisa dibawa juga ke fashion gitu. Salah satunya ya teknik ini gitu ya. Kalau tadi sih sebenarnya Bu Fei udah mention ya juga di koleksi-koleksi itu menggunakan wastra. Nah, sebenarnya wastra apa saja sih yang digunakan di koleksi Bu Fei? Oke, kalau wastra kita menggunakan banyak wastra, semuanya di seluruh Indonesia ada wastra tuh. Kita pengen kita memajukan semua kota-kota atau yang provinsi yang besar tuh di Indonesia, kita pengen gitu ngangkat gitu, karena kan kainnya tuh semua cantik-cantik ya. Betul. Kadang-kadang kalau aku keluar kota atau kemana-mana deh pasti nentengnya tuh udah nggak lain tuh wastra gitu. Pengen ngelihat kenapa sih ini wastra di dunia apa di dunia global internasional itu belum terlalu terlihat gitu. Pengennya sih Indonesia salah satu yang bisa mengangkat wastra kita ke yang lebih level yang lebih tinggi lagi gitu, ke internasional gitu. Luar biasa sih. Pasti sih dengan karya-karya Bu Fei yang begitu indah, aku percaya pasti akan dikenal di internasional. Terima kasih Mbak Audrey. Oh ya Bu Fei, aku juga penasaran nih, kan zaman sekarang apalagi anak-anak muda juga lebih aware tentang sustainable ya. Betul. Apakah brand Kayo juga mengusung eco fashion? Oh iya, tentunya iya, karena sebagian besar dari produk kami itu menggunakan pewarna alam. Oke. Dan kita semua yang kita gunakan bahan-bahannya mostly itu eco-friendly. Jadi yang memang kembali ke alam, ada katun, ada linen, ada dari bahan apa namanya yang tencel, maksudnya bahan-bahan yang memang eco-friendly gitu, yang bisa didaur ulang gitu. Kita mengusung banget gitu. Dan bahkan ada salah satu koleksi
kita yang menggunakan pewarna alam yang memang kita buat sendiri konsepnya dari awal sampai akhir, dari kain putih gitu, terus kita buat sebagai eco fashion dengan menggunakan teknik pengkaratan gitu, ras dyeing. Habis itu pewarna alam dengan menggunakan warna-warna seperti kunyit, seperti mahoni dan lain-lain gitu. Kita buat, kita bikin prototype gitu, warnanya yang kita mau seperti apa, sampai tercipta kain itu sendiri yang bisa kita produce sebagai ready to wear gitu. Sebenarnya ternyata tekniknya banyak ya. Aku Betul. baru tahu sih ada ras dyeing Iya, itu ya pakai iya. karat. Itu luar biasa banget. Tapi pasti dalam menciptakan nih eco fashion dan menggunakan pewarna alami pasti ada kesulitannya tersendiri. Bisa nggak sih share ke kita, Bu Fei? Kesulitannya seperti apa? Mungkin kalau kesulitan setiap bidang pekerjaan pasti ada kesulitannya ya, Mbak Audrey ya. Nah, kalau di bidang fashion ini salah satunya mungkin karena kami mesti memadu padankan warna mana yang cocok dan mana yang warna yang bisa kita angkat, misalnya perpaduan antara warna. Kan kita tuh banyak memakai warna-warna alam gitu ya. Iya. Jadi warna-warnanya itu tone-nya mesti ke arah mana gitu. Itu kita mesti mesti uji coba. Ini sampai sini warnanya udah selesai, ini belum. Itu yang mungkin yang bikin Challenging nama ya. challenging-nya. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat itu seharganya segitu mahal banget gitu, padahal mereka nggak tahu prosesnya kita tuh seperti apa gitu kan. Untuk pewarnaan Betul, alam betul. sendiri itu yang kita mau, kemarin saya ras dyeing itu butuh waktu contohnya sampai seminggu dulu, karena dia harus dikaratin dulu, terus dimasukin di dalam bucket. Di bucket itu mesti ditinggal 3 hari, terus 3-4 hari, abis itu diangkat, terus dijemur. Apakah itu udah berhasil apa belum pewarnaannya, apa perlu kita ulang apa enggak. Kalau memang perlu ya kita masukin lagi, terus kita ituin lagi. Jadi emang lama dan tergantung cuaca gitu. Itu cuaca ya. Iya, cuacanya matahari kan, dia tergantung benar-benar. matahari. Jadi ya prosesnya itu yang mungkin teman-teman kadang-kadang di luar sana gitu kayak belum tahu gitu. Kesannya kayak sama aja gitu, tapi itu ternyata prosesnya memakan waktu gitu. Iya sih, dari apa yang Bu Fei sharing kan kita jadi lebih aware ya. Ternyata prosesnya emang sulit dan oleh sebab itu emang ada harganya juga karena kualitasnya Iya, juga ya. betul. And it's sustainable gitu ya. Luar biasa sih. Ini inspirasinya dari mana sih kok terus ada idenya untuk menciptakan karya-karya yang indah ini? Iya. Jadi kalau inspirasi sendiri kita juga ada tim desain juga gitu. Jadi kita selalu brainstorming. Aku tuh mau ngangkat misalnya mau konsep Indonesia mana, misalnya Sumatera gitu ya. Sumatera kita mau angkat apanya dulu nih gitu. Kayak kemarin kita yang terbaru itu kita mengangkat tema Sisi Rabuang kan, tentang Minangkabau. Itu kita mana dulu yang kita angkat? Kita ngangkat ke laser cut-nya. Jadi motif laser cut itu kita buat salah satunya dari ukiran-ukiran yang ada di rumah gadang ceritanya gitu. Itu salah satu yang kita konsep, kita angkat. Terus kain apa yang kita akan bawa itu yang sekarang kita kain tenun silungkang gitu, yang terbaru ya Mbak gitu. Luar biasa sih. Jadi dari budaya Indonesia sendiri itu yang menjadi inspirasi dari Bu Fei menciptakan karya-karya Bu Fei. Kalau gitu aku udah nggak sabar banget buat lihat koleksi-koleksi dari brand Kayo. Boleh nggak sih Bu Fei? Aku langsung lihat. Boleh, boleh. Oke, fashionista, jadi stay tune karena sebentar lagi kita akan melihat koleksi-koleksi dari brand Kayo. Hai fashionista, ini dia koleksi-koleksi dari brand Kayo. Wah, cakep-cakep banget Ibu. Terima kasih. Aku jadi pengen lihat-lihat lebih detail lagi, boleh nggak sih Bu? Boleh, boleh. Oke, Aku ada beberapa koleksi yang mungkin bisa Mbak lihat ya. Oke. Ini salah satunya,
Ini dari pewarna alam NTT, kain NTT. NTT banget sih ya kelihatan. Iya, jadi kita bikin layering. Ini kan layering nih Mbak, tuh ada dia dengan detail 2 lapis Iya, gitu, tapi dibikin tetap satu outer gitu. Jadi keren fungsinya banget. gitu. Jadi ini ada lagi, ini Mbak yang aku ceritain. Ini yang dari pewarna alam, yang ras dyeing. Jadi beberapa teknik nih kita gabungin. Karat ya. Iya, jadi dari ras dyeing ini kita kebetulan kerjasama juga kan. Aku waktu itu sempat di Esmod bikin karya akhir gitu. Nah kita pengen apa sih yang mau kita mau kita kembangkan. Ya udah aku pengen ngembangin teknik ras dyeing. Jadi ada kerjasama juga dengan beberapa pengrajin gitu. Ini sih aku bikin bold gitu kan warnanya. Betul. Jadi jadi beberapa kali celup lah gitu, berapa kali poles coret. Ini kan ada colet ya prosesnya karena dia bermotif gini kan, ada kotak, ada apa itu kita colet gitu, kayak gitu. Jadi proses itu nggak sebentar sih gitu untuk bikin ini gitu. Dan ini ada lagi mungkin koleksi terbaru ya yang Sirabuang ya, yang ini. Ini yang perpaduan laser cut yang seperti saya pakai juga salah satunya. Teknik laser cutnya. Ya, teknik laser cut. Jadi ini menggabungkan beberapa itemnya juga gitu. Jadi tim kita juga susun satu gitu demi satu gitu untuk bisa connecting each other nih ininya si laser cutnya. Jadi gitu. Jadi Mbak. layeringnya beda-beda semua Beda-beda, ya. Di setiap model, teknik yang digunakan beda. Dan ternyata rumit dan kompleks juga. Bu, aku mau nanya juga dong. Jadi kan kalau kita lihat dari tadi itu tumpukannya itu sebenarnya banyak, tapi tidak terlihat too overwhelming. Jadi tetap terlihat simple, elegan dan cantik. Itu ada gimana sih? Apakah ada tips atau bagaimana supaya layering ini tidak terlihat too much gitu? Iya. Jadi kalau layering itu mungkin di salah satu part dari baju aja. Misalnya kan kayak dressnya tuh udah layering. Berarti depannya untuk outer, untuk kemejanya mungkin, atau untuk roknya. Jadi itu dibikinnya tuh lebih simple. Jadi dia nggak layering lagi gitu. Jadi nggak berat di bajunya gitu. Terlihatnya tuh cantik one piece, tapi tidak terlalu numpuk-numpuk jadinya gitu. Jadi tergantung modelnya juga dan bahan yang digunakan dan tekniknya. Kalau gitu Bu Fei, aku boleh nggak sih lihat 3 koleksi yang udah Bu Fei pilihin buat aku? Oh boleh dong. Oke. Yuk. So, stay tune Fashionista. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Audrey Vanessa akan mencoba busana rekomendasi dari desainer. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.